Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara dengan Ibu Nur Hasanah, guru SD Negeri Cikelapa 04. Gimana kabarnya, Bu Nur? Baik, Pak. Oke, ini saya mau wawancara terkait dengan mata kuliah saya. Boleh. Ya, yang pertama ini Bu Nur, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebebasan menyatakan pendapat? Ini di sekolah saya, Pak ya. Ya. Ya, ini beberapa upaya yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu dengan cara memberikan pemahaman tentang makna dan pentingnya kebebasan menyatakan pendapat kepada peserta didik. Biasanya dalam hal ini saya melakukannya itu dengan menggunakan media yang menarik agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua itu dengan memberikan contoh-contoh yang positif. Contoh-contoh positif terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dengan contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Oke. Yang nomor 3, dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan berekspresi di dalam kelas. Hal ini biasanya guru itu dengan membuat sebuah diskusi atau debat kecil yang sederhana. Kemudian dalam hal tersebut nantinya akan melatih siswa dalam mengutarakan pendapatnya secara baik dan secara sopan dalam sebuah forum. Oke, yang kedua, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebebasan berkelompok? Yang bisa saya lakukan, yang pertama itu adalah mendorong peserta didik agar berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kelompok kelas. Hal ini guru bisa memberikan tugas kelompok agar siswa bisa bekerja sama di dalamnya. Juga siswa dapat bisa menghargai adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Yang kedua, bisa memberikan contoh-contoh dan penjelasan tentang pentingnya kebebasan berkelompok dan mengajarkan tentang hak setiap individu dalam kelompok untuk dihargai. Kemudian yang ketiga, dengan mengajarkan peserta didik untuk menerima perbedaan pendapat dan kebiasaan dalam kelompok. Yang ketiga, ini Bu Nur, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan antar warga? Nilai-nilai kesetaraan ya Pak Sigit. Ya. Ya, yang pertama yaitu dengan mengajarkan tentang arti penting dari kesetaraan dan menjelaskan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama tanpa didiskriminasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana kesetaraan itu dapat mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman dan perbedaan. Yang ketiga, menggunakan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya ketika membuat kelompok belajar, pasti di dalamnya kan terdapat keanekaragaman. Yang keempat ini, pertanyaan yang keempat, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai rasa percaya? Nilai-nilai rasa percaya ya, bisa dilakukan dengan yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Guru dapat mengambil waktu untuk berbicara satu sama lain di luar kelas atau dalam situasi santai dan dapat membangun koneksi yang lebih kuat dengan siswanya. Kemudian yang kedua, bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada setiap siswa, memberikan apresiasi atau pujian terhadap siswa. Yang ketiga, bisa menjelaskan pentingnya rasa percaya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan siswa bahwa rasa percaya itu merupakan fondasi dari hubungan yang baik dan menjelaskan bagaimana rasa percaya itu dapat mempermudah komunikasi dan kerjasama di dalam kelompok. Yang kelima ini, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai kerjasama? Nilai-nilai kerjasama, yang pertama yaitu bisa dengan memberikan tugas atau kelompok atau kerja kelompok begitu ya pada siswa. Yang kedua, bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi satu sama lain. Kemudian
bisa dengan mengatur suasana ruang kelas yang dapat memicu tumbuhnya jiwa kerjasama satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pertanyaan yang ke-6 ini, bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai taat pada aturan atau hukum? Nilai taat pada aturan atau hukum ya. Nah, yang pertama itu dengan cara menerapkan aturan dengan konsisten dan adil. Pada hal ini guru itu memastikan bahwasanya aturan yang sudah dibuat itu dipatuhi secara konsisten pada semua siswa. Berikutnya, membuat aturan yang jelas, sederhana tetapi mudah dipahami. Yang ketiga, membuat peraturan kelas yang positif dengan cara untuk mengajarkan taat pada aturan atau hukum dengan membuat peraturan yang positif atau aturan-aturan yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari siswa. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Bagaimana upaya Anda sebagai guru kelas 6 agar peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai berpartisipasi? Nilai-nilai berpartisipasi. Yang pertama yaitu dengan memberikan contoh partisipasi yang baik, itu seperti apa kepada siswa. Kemudian membuat situasi yang aman dan mendukung untuk berpartisipasi. Kemudian membuat kegiatan yang menarik bagi siswa. Sehingga semua siswa itu bisa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Oke, Bu Nur, terima kasih. Pertanyaan sudah selesai. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama Pak Sigit, saya juga terima kasih. Sukses selalu. Amin.